Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk pertemuan sekarang langsung saja. Kemarin ya kita sudah mengerjakan tugas ya, saya sudah mengasihkan tugas ini membuat flowchart ya. Ada yang mengirimkan ikut saja, ada juga yang belum. Saya nggak akan menyebutkan siapa-siapa aja gitu. Tiap kelas ada aja gitu yang tidak mengerjakan, tapi yang merasa saja gitu. Kemudian kita kemarin untuk materi kita sudah sampai pengenalan pseudocode ya, pseudocode. Kemarin itu sudah masuk ke deskripsi kan ya, yang seperti ini. Nah ini kan algoritma menghitung luas persegi. Nah kita sudah nih membuat pseudocode untuk luas persegi ya. Nah kemudian untuk sekarang saya ingin mencoba ya menunjukkan sama kalian, karena ketika kita belajar pemrograman dasar tidak afdol rasanya kalau kita tidak membuat suatu latihan yang menampilkan tulisan dengan kata hello world ya, atau halo dunia gitu kan. Nah jadi kita akan mencoba menuliskan pseudocode ya, pseudocode untuk menuliskan atau menampilkan tulisan hello world. Nah, jadi langsung saja kita namai yang pertama itu judulnya ya, judul untuk penulisan algoritma pseudocode. Kita tulis algoritma terus pakai spasi, kemudian hello world ya. Ini tidak boleh pakai spasi ya, kalau mau pakai spasi harus menggunakan underscore hello world gitu. Kemudian penjelasannya menampilkan kata hello world. Nah ini boleh pakai spasi karena ini keterangan ya, bukan struktur penulisan bahasa. Deklarasikan variabelnya. Kita tulis deklarasinya. Nah, deklarasi kemudian tulis variabel apa sih yang sekiranya untuk menampilkan kata ini ya. Contoh saja ini sebuah pesan ya, variabel message ya, message sama dengan -2 string. Nah, seperti ini. Kemudian kita sudah mempunyai satu variabel saja ya, karena untuk menampilkan aja, yaitu string. Kemudian langsung ke deskripsi. Nah sekarang kita tinggal, karena kan message itu sebuah variabel, nah cuman tidak memiliki nilai. Untuk kenapa kita tipe datanya string ya? Karena kita akan menampung sebuah kalimat ini ya yang panjang. Lanjut,
untuk penugasan atau tugas atau prosesnya itu menampilkan itu. Tapi sebelum menampilkan ya, kan menampilkan itu write kayak gini. Tapi sebelum itu kita masukkan dulu nilai untuk variabel message. Memasukkan nilai itu caranya dengan menggunakan penugasan ya, atau kepunyaan, yaitu menggunakan sama dengan kita isi, yaitu variabelnya message besar kecil harus sama ya. Kalau di atasnya double S maka double S. Message itu nilainya tanda panah kayak gini ya, harus pakai tanda panah. Harus menggunakan tanda kutip ya. Kalau kalimat atau kata itu kita menulisnya harus di antara tanda kutip. Kalau sampai ini kutipnya nggak ada satu gitu kayak gini kan, ini kutip dua kan, nah kutip dua. Kalau kutip duanya hanya segini, kita tuliskan hello. Nah ini boleh pakai spasi karena ini merupakan komentar ya, atau nilai yang berisi hello world. Nah tapi kalau kita hapuskan tanda kutipnya satu, maka program itu sampai ke bawah sini ya, itu akan error ya. Dia ngebacanya itu adalah perintah komentar. Dia akan membaca itu adalah komentar atau isi dari sebuah nilai tersebut. Jadi harus pakai tutup kurung lagi kalau sudah tidak digunakan. Jadi nantinya itu yang akan muncul adalah tulisan hello world kayak gini. Sudah nih variabel message sudah memiliki nilai, tinggal kita tampilkan atau tuliskan ya, write langsung saja kutip 2 ya. Bentar. Oke, lanjut. Nah ini ya. Jadi ketika kita tuliskan write ya, karena yang akan kita panggil yang akan kita gunakan itu pesan ini ya, hello world. Nah ini adalah nilai dari variabel message. Nah kita tinggal panggil, yaitu variabel message dalam kurung message. Nah, kayak gini. Nah maka program sudah selesai. Sampai situ saja. Nantinya itu akan muncul sebuah tulisan hello world. Ini yang dinamakan pseudocode ya, sama seperti kemarin. Nah, kalian paham ya, sekali lagi ya. Intinya sama ya. Kalau dalam penulisan itu ada 3 bagian penting ya dalam pseudocode algoritma itu. Yang pertama judul, yang kedua deklarasi ya, atau penyebutan bahan-bahan kalian mah yang sering saya bilang. Dan yang ketiga itu deskripsi ya, itu urutan langkah-langkahnya, proses dalam membuat atau memecahkan masalah kayak gitu, atau langkah-langkahnya step by stepnya dari mulai mana dulu gitu ya. Seperti tadi kalau langsung dituliskan write message kan nggak akan muncul apa-apa karena message nilainya kosong. Jadi harus ditulis di atas, message itu nilainya hello world. Sekarang kita lanjut setelah ini. Nah, di sini ada yang namanya translasi teks algoritma ya ke dalam teks program bahasa Pascal. Nah, sekarang kita sudah mengenal nih ya, bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman yang kita gunakan itu adalah bahasa Pascal. Nah, bahasa Pascal. Jadi kita sekarang belajar dulu nih. Kalau kemarin kan kita mentranslasikan atau menuangkan
flowchart ke dalam bahasa algoritma atau pseudocode. Nah, sekarang itu setelah kita belajar pseudocode atau teks algoritma, nah kita translasikan ke dalam teks bahasa pemrograman. Kalau mau tahu selanjutnya langsung saja kita bahas. Nah, jadi struktur Pascal itu sama, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada judul program. Nah, kalau tadi kan judul algoritma ya, beda. Kalau sekarang judul program. Nah, kemudian jadi ini sifatnya opsional ya, tapi harus karena merupakan judul dari sebuah program. Judul itu dituliskan pada awal program ya, dan diakhiri dengan titik koma. Jadi nanti itu seperti ini. Ini kita samakan aja ya. Kita tuangkan algoritma Hello World ya, jadi program bahasa Pascal. Ini sebagai garis pemisah aja. Nah, ini garis pemisah. Nah, sekarang kita lanjut translasikan ya. Kita translasi judul algoritma ya, judul algoritma ke judul program bahasa Pascal. Berarti kita tuliskan judul programnya, yaitu program hello, sama ya, tidak boleh menggunakan spasi, world, diakhiri dengan titik koma. Nah, bedanya seperti ini ya, jangan sampai ketukar. Yang di atas itu algoritma pseudocode ya, yang di bawah program bahasa pemrograman. Nah, kemudian bagian deklarasi. Tapi kita tuliskan dulu keterangannya ya. Menulis kata, menuliskan kata hello world. Ini sama menggunakan kurung siku kurung kurawal, atau boleh menggunakan garis miring kayak gini, 2 ya, garis miringnya harus 2. Boleh, ini juga namanya komentar, menuliskan ini sama. Boleh ya digunakan. Nah, lanjut ke bagian deskripsi. Nah, di deklarasi, sorry. Nah, deklarasi di sana dituliskan deklarasi titik 2. Nah, tapi kalau di bahasa Pascal ya, itu harus ditambahkan kayak gini ya. Garis 2 harus ditambahkan. Boleh menggunakan titik 2, boleh juga tidak, gitu ya. Kita tuliskan deklarasinya itu apa ya. Karena kita akan membuat sebuah variabel, kita tuliskan var. Nah, bedanya di sini ya. Jadi kalau harus membuat sebuah variabel kan biasanya ditulis langsung message. Kalau di bahasa Pascal itu tidak, harus ada var. Var-nya itu apa? Var-nya message tentunya. Message titik 2 ya, sama. Kemudian string sama juga, tapi harus diakhiri titik koma. Bedanya kayak gini ya. Nah, dan satu lagi, ya bukan satu lagi, masih banyak.
maaf ya, ini belum. Nah, kemudian bagian deklarasi ya, sama sih digunakan bila dalam menggunakan pengenal ya, bila menggunakan variabel ya. Kemudian ada tipe data pengubah, sama ya untuk deklarasikannya. Nah, jadi bahasa Pascal menuntut supaya identitas atau variabel tersebut dikenalkan atau dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi kan kita akan menggunakan menggunakan variabel message ini. Jadi kita perkenalkan dulu, kita deklarasikan. Nah, setelah sudah ya, kita langsung masuk ke deskripsi. Nah, di sini di deskripsi itu menunjukkan suatu tindakan yang akan dikerjakan atau proses ya yang diolah oleh program. Nah, biasanya tindakan ini tergantung pada instruksi atau perintah yang diberikan. Instruksi yang akan diberikan untuk dikerjakan ditulis ya di antara kata begin dan end. Nah, jadi untuk memulai dan mengakhiri sebuah deskripsi itu harus ada begin. Begin itu untuk memulai deskripsi. Kemudian dan end titik ya, pakai tanda titik, end titik untuk mengakhiri program ya, program bahasa Pascal ini. Nah, kemudian setiap instruksi per barisnya diakhiri dengan tanda titik koma. Kita langsung saja buktikan ya. Kalau ingin tahu ini kan hanya itu aturan-aturannya. Ini aturan-aturannya yang biasa digunakan. Langsung ke deskripsi. Harus sama menggunakan garis miring 2 gini ya. Deskripsi. Boleh titik 2, boleh tidak juga sama. Kemudian kita harus menuliskan tulisan begin huruf besar ya, ingat B-nya wajib. Kemudian agar tidak lupa ya, untuk memulai dan mengakhiri kalian tuliskan saja langsung end titik. Nah, kayak gini maksud saya ya. Jadi dalam deskripsi itu harus ada mulai dan akhir. Nah, kemudian di tengah-tengah mulai dan akhir ini kalian tuliskan instruksi apa yang dibutuhkan ya. Jadi karena kita akan menampilkan sebuah tulisan ya, kemudian ya, langsung saja kita lihat di sini. Karena balik lagi, message ini belum memiliki nilai, kita tuliskan dulu nilainya. Langsung kita tuliskan message. Nah, message ya. Ini variabelnya, variabel message yang sudah kita deklarasikan di atas. Tinggal nilai dari message itu apa? Ya, kalau pakai algoritma pseudocode itu menggunakan tanda panah kayak gini. Kalau di sini itu menggunakan titik 2 sama dengan. Ini wajib ya. Nggak boleh titik 2 doang, nggak boleh sama dengan doang. Ini peraturan dari bahasa pemrograman Pascal. Ya, itu mendeklarasikan suatu nilai menggunakan titik 2 sama dengan. Nah, jadi message itu nilainya adalah titik 2 ya. Menggunakan kutip 1 ya. Kutipnya 1, jangan kutip 2. Kutip 1 apa? Hello world. Boleh pakai spasi karena ini komentar ya, isi nilai. Nah, kayak gini. Harus diakhiri dengan tanda titik ya, titik koma. Sudah, message sudah memiliki nilai, tinggal kita keluarkan nilainya ya, yaitu dengan perintah sama write. Nah, write di sini langsung kita sebutkan sama ya seperti di atas, write message. Harus pakai titik koma, jangan sampai lupa. Nah, kemudian di akhir sebelum program berakhir ya, di end. Nah, sebenarnya ini udah selesai nih ya.
nantinya itu si programnya akan menampilkan sebuah tulisan Hello World ya. Tapi itu program akan otomatis tertutup sendiri ya dalam hitungan 1 detik. Jadi agar kita bisa melihat output atau keluarannya dari tulisan Hello World ini, kita harus menambahkan satu perintah lagi, yaitu read ln kutip kurung buka kurung tutup titik koma. Ini wajib ya di setiap akhir harus ada read ln dan n. Jadi itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Kita sudah membuat satu program bahasa pemrograman, yaitu bahasa Pascal. Dengan kata saya bilang tadi ya, Abdol itu belajar bahasa pemrograman ketika kita menulis sebuah kata hello. Nah, jadi yang ini saja. Yang di atas juga kalian tulis ya. Jadi yang ini algoritma Hello World ya, pseudocode. Yang di bawah adalah bahasa pemrograman. Jadi kita sudah mengenal bahasa pemrograman. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.